Thank you for participating in the 40 days of prayer and fasts. I believe you have been blessed. For the month of October, we will be emphasizing on a prayer shield for pastors and leaders. The theme is the way forward, and that is churches will have a prayer net over them against the foe. Let them hear the voice of God, and let them see, by seeing the hands of God working, it overcomes darkness. We are encouraging you and your family and your church to pray for your pastors and leaders. They serve tirelessly and sacrificially in ministries. They are also a vulnerable target for Satan to scheme against them. Therefore, may I ask of you and your church for a commitment to pray for your pastors and leaders. They need your prayer and encouragement. There shall be a weekly devotion and prayer available for you via the NECF Facebook, emails, and chat groups. Besides your prayer, why not go and appreciate them by doing one or more of the following? Write a short thank you note to encourage them. Affirm your pastors that the church loves them. Inform them that the church is praying for them and their families. Finally, why not give them a surprise by taking them out for a treat? Remember, the prayer shield will be starting from October the 1st to the 31st. And also, pray for them during the Sunday service, in the home cell, or even in the adult or youth ministry and the children ministry. Thank you, and God bless you. Thank you for participating in the 40 days of prayer and fasts. I believe you have been blessed.
For the month of October, we will be emphasizing on a prayer shield for pastors and leaders. The theme is the way forward, and that is churches will have a prayer net over them against the foe. Let them hear the voice of God, and let them see, by seeing the hands of God working, it overcomes darkness. We are encouraging you and your family and your church to pray for your pastors and leaders. They serve tirelessly and sacrificially in ministries. They are also a vulnerable target for Satan to scheme against them. Therefore, may I ask of you and your church for a commitment to pray for your pastors and leaders. They need your prayer and encouragement. There shall be a weekly devotion and prayer available for you via the NECF Facebook, emails, and chat groups. Besides your prayer, why not go and appreciate them by doing one or more of the following? Write a short thank you note to encourage them. Affirm your pastors that the church loves them. Inform them that the church is praying for them and their families. Finally, why not give them a surprise by taking them out for a treat? Remember, the prayer shield will be starting from October the 1st to the 31st. And also, pray for them during the Sunday service, in the home cell, or even in the adult or youth ministry and the children ministry. Thank you, and God bless you. Thank you for participating in the 40 days of prayer and fasts. I believe you have been blessed. For the month of October, we will be emphasizing on a prayer shield for pastors and leaders. The theme is
the way forward, and that is churches will have a prayer net over them against the foe. Let them hear the voice of God, and let them see, by seeing the hands of God working, it overcomes darkness. We are encouraging you and your family and your church to pray for your pastors and leaders. They serve tirelessly and sacrificially in ministries. They are also a vulnerable target for Satan to scheme against them. Therefore, may I ask of you and your church for a commitment to pray for your pastors and leaders. They need your prayer and encouragement. There shall be a weekly devotion and prayer available for you via the NECF Facebook, emails, and chat groups. Besides your prayer, why not go and appreciate them by doing one or more of the following? Write a short thank you note to encourage them. Affirm your pastors that the church loves them. Inform them that the church is praying for them and their families. Finally, why not give them a surprise by taking them out for a treat? Remember, the prayer shield will be starting from October the 1st to the 31st. And also, pray for them during the Sunday service, in the home cell, or even in the adult or youth ministry and the children ministry. Thank you, and God bless you.
Good evening, pastors, leaders, and friends. Welcome to our online celebration 2020. We are praying that God would rally the Malaysian church to be united. And tonight will be a very significant night, spiritually speaking. The theme for tonight's celebration is the way forward. We want to encourage you to look at the future with adaptability and resilience. Our hope is always in Jesus Christ, our Lord and Savior. Our NACF Chairman, Reverend Dr. Yu Hong Sing, will share his message, which will be translated into the respective languages for our other viewers. And the closing challenge will be shared by the respective language national leaders. Our desire at the end of tonight's online celebration is that all will be motivated to commit themselves to a lifestyle of prayer individually, in small groups, and in our local church meetings. Please continue to read the Word of God. Remember, what is impossible for man is possible with God. Luke 18:27. God bless you. Thank you. Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai ke penghujung 40 hari doa dan puasa. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang telah berpartisipasi dan telah bertindak sesuai dengan apa yang telah kita khususkan masa ini, yaitu untuk mencari Tuhan, untuk mendapat kepimpinan Tuhan, dan juga untuk melihat mukjizat dan terobosan terjadi buat bangsa kita Malaysia. Tema kita bagi 40 hari doa dan puasa NACF tahun ini adalah mendengar Roh Kudus pada masa seperti ini, yaitu dipetik daripada buku Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Bapak Ibu saudara-saudari semua, sekarang sudah sampai masanya kita mengambil waktu ini dalam ibadah raya ini untuk merayakan masa puasa dan doa selama 40 hari ini berakhir. Jadi kita mau mengambil masa untuk berdoa terus bagi bangsa kita dan juga untuk menerima berkat daripada Tuhan lewat kebaktian ini. Dan sebagai doa pembukaannya, saya mau berdoa dan memberkati ibadah kita hari ini dan juga menerima dan berkat daripada Tuhan untuk acara penutupan 40 hari doa dan puasa ini. Mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang bertakhta di kerajaan surgawi, terima kasih karena memberikan kami semua kekuatan untuk berpuasa dan berdoa selama 40 hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena gereja sudah bersatu, umat Tuhan sudah bersatu, dan kami sudah bersatu hati berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, dan mau melihat terobosan dan kemenangan yang sudah menantikan kami pada waktu kami merendahkan diri dan kami mencari Tuhan dan kami memposisikan diri kami di depan Tuhan untuk melihat kemenangan dan untuk melihat Tuhan berperang bagi pihak kami. Bapak, saya berdoa dalam kebaktian yang kami akan alami sebagai kebaktian yang terakhir bagi penutupan 40 hari doa dan puasa ini. Kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, kami akan disegarkan. Dan Bapak, kami juga berdoa dalam 40 hari doa dan puasa yang kami sudah lakukan ini, bahwa gereja Tuhan Yesus Kristus akan mengalami terobosan, kemenangan, dan akan melihat Bapak mukjizat-mukjizat terjadi di dalam gereja kami, di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah, di universitas kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa tercinta kami Malaysia ini. Tuhan akan memberkati. COVID-19 dan kuasanya ditewaskan. Bapak, kami percaya sebagaimana Tuhan berperang bagi umat-Mu seperti dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15 pada waktu Tuhan berkata, Tuhan berperang bagi umat-Nya yang menantikan dan berharap kepada Tuhan. Kami sudah menantikan dan berharap kepada Tuhan.
Tuhan, lakukanlah perang terhadap musuh-musuhmu. Allah bangkit dan terseraklah musuh-musuhnya. Allah bangkit dan terseraklah musuh-musuhnya. Mari Tuhan, berkaryalah, bersabdalah Tuhan di tengah kami, dan lakukanlah terombosan yang luar biasa di bangsa kami ini, sambil kami siap menerima mujizat yang luar biasa yang kami akan nikmati lewat 40 hari doa dan puasa ini Tuhan. Kami doakan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami sudah berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita menikmati ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. 让神清新的一天来临，就是要拿来歌颂我神。无论将要面对是顺境或是逆境，当夜晚来临，仍要歌颂你。Bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
நம்மை கிருபையினால் முடிசூட்டினீரே தூதரிலும் மேலாய் உயர்த்தினீரே நன்மையை நினைத்து நான் என்றும் துதிப்பேன் ஆயிரம் நாவுகள் போதாது On that day when my strength is failing, 生命到尽头的时候来到， semua kebaikanmu kan ku nyanyikan. 10,000 years and then Welcome, brothers and sisters in Christ, to our online closing for NECF's 40-day prayer and fast. Our theme is The Way Forward, hearing God for the times we live in. Hearing has never been an option for the church. It has been said that the best prayer is hearing prayer, not talking prayer. We must pause to hear. The praying church is a hearing church. As I read the letters to the 7 churches in Revelation chapters 2 and 3, I believe there are 6 things on the heart of God. Firstly, He desires that we hear clearly. In the last days, there will be many false prophets whose goal is to distract and derail the church. In these days where the social media is often misused, whether it's Twitter, Facebook, WhatsApp, or Instagram, far too many are mindlessly forwarding untested prophetic words. The Bible says, let the prophetic words be tested. This we see in 1 Thessalonians chapter 5. Do not despise prophecies, but test all things. We need to take it to our church eldership, to our oversight, for the prophetic words to be tested before forwarding it. Otherwise, we become party to spreading false prophecy. If we are not sharp in hearing, we will not be able to discern the times. I know many listen to His voice, but do we have a lifestyle of hearing? Desire to hear clearly. Secondly, He desires that we repent. The letters to the 7 churches are not there to shame us, but these are repentance points
so that we know where we have gone wrong. Like a little child when he is scolded, we sometimes cover our ears because we don't like to hear the unpleasant corrections. We refuse to unclog our ears because we don't want to hear what he has to say. Many of us are more stubborn than we realize. We look at the church and we think we are not that bad. But from God's perspective, there are a lot to repent of. And these are revealed in Revelation chapters 2 and 3. If I were to ask you tonight before you go to bed to read Revelation chapters 2 and 3 and spend time on our knees to get right with God, I won't be surprised many won't. Stubborn is our middle name. Let us make sure we do not just religiously say sorry. There may be a measure of repentance, but deep repentance is missing. How can we say we have repented if we refuse to return? Number 3, He desires for many to return. During the pandemic, this song, The Blessing, was released into the body. Many churches all over the world are singing this song. I believe He wants to bless us, to enrich us, to refresh us. We use this song to bless our country, wishing God's blessing over our nation in this COVID-19 season. But the scriptures behind this song tells me God wants to bless His people, not so much the nation. In the journey to the promised land, God opened the heavens and manna fell for all His people. I suspect this song is like the wind of God bringing blessings. The heavens are being opened, but the manna is for God's people. He wants to rain it down on His people and on His people only. The Blessing song premiered on March 6 this year during the pandemic lockdown. And in one website alone, there were 23 million hits. And since then, the song has been sung in Zimbabwe, Sweden, Norway, UK, South Korea, Latin America, Indonesia, and so on. These words of benediction have been echoed over so many nations. It's spreading like wildfire because it's the wind of God blowing. In this season, God is releasing His manna, His blessing. The words, God is for you, it's for the Malaysian church. He wants to bless you, He wants to bless you, He wants to bless our children and our children's children. But His goal is not so much that we are just blessed. It is so that we, His people, will be drawn to return back to the Lord. There is this danger like the Old Testament saints. We look at the spiritual manna outpouring today and we cry out like the Israelites, there is nothing at all except this manna. Numbers 11 verse 6. Listen to return. Number 4, He desires that we run back to His house. In the letter to the Ephesus church, it is undisputed that God's people left their first love. Revelations 2:4. Not lost their first love. The word lost suggests it is accidental, but the word used here is left, not lost. The word is left, indicating that by reason of our will, we deliberately and intentionally choose not to make God our first love. This means we consciously no longer put God first in our lives. Too many have forgotten God hates lukewarmness, and the God of the universe will not hesitate to remove our lampstand, Revelations 2:5, unless we repent. Churches without lampstand will fill our landscape. When the church reopened after the lockdown, many did not prioritize returning to the church. When the church was online, many did not run to join the online services. Zeal for His house is clearly missing. In Numbers 10, the Bible says, when the trumpets are blown, gather together, gather together, gather together.
The trumpets are blowing today. In response to the trumpets, many sheep are returning to his house, but in many churches, the sheep find their shepherds missing. The silver trumpets in Numbers are being blown to signal it is time to gather and then to move forward. How can we move forward when we would not even gather together? Leaders and people need to hear clearly so that we can be zealous once again for his house. Listen, it is time to run to his house. The way forward is by recognizing that, number 5, he desires that his leaders be pandemic. The COVID-19 crisis brought to the fore the types of church and leadership we have in our midst. Deborah sang this song in Judges chapter 5, "When leaders lead." If there is a time when we need leaders, it is this season. Too many leaders do not lead. It can be said that we are either pandemic or plandemic leaders. Pandemic leaders hear the voice of crisis and then panic. Plandemic leaders, on the other hand, hear the voice of the Spirit and then plan for the future. Plandemic leaders are leaders who pray and pray and pray, then prepare and plan for the future. Pandemic leaders receive manna from heaven and say there is nothing at all. Plandemic leaders, on the other hand, receive manna from heaven and say the wind of God is blowing. God is moving. He is in control. He is blessing us with manna. Pandemic leaders are led by the secular government to cope with the present. For a country like Malaysia, this can be a good thing. The Malaysian government has done well in containing the spread of the virus. But because we are God's people, we can and we must take advantage of the good foundation and the good work of the government in this health crisis, and then seek to lead on a different level in a new dimension. Pandemic leaders are led by the Spirit so that we can navigate the future. Pandemic leaders seek to return to the past, the old norm. Plandemic leaders seek the return of Christ, looks forward to the really new norm in His new kingdom in eternity. Pandemic leaders lead by using management tools. Plandemic leaders, on the other hand, lead by using clean lips to blow the trumpets. Lastly, how do we move forward? By recognizing that He desires for us to see His big heart. We can be so focused on the prodigal son that we lose sight of the big-hearted Father. Look at the Revelation churches. The Philadelphia church was commended for her faithfulness. To her was promised, "I will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world." Revelations 3:10. The church in Smyrna was commended for being rich in God. Revelations 2:8. He sees the positives in us. I don't want you to end the 40-day prayer and fast thinking God has got nothing good to say about His church. He wants to cause His face to shine upon us. He is for us. He wants to favor us. He wants to give us peace. In this season, we have forgotten this big heart of God. Of course, there are judgments in the book of Revelation, but we must not miss the incredible grace of God before the end comes. In Revelation 14 verse 9, He sends His angel to preach the everlasting gospel so that none will perish. He does this before the outpouring of the bowl judgments. This is a picture of the incredible grace of God. He wants to save and He wants to bless. No doubt 5 churches were rebuked. But let us not forget, God says in Revelation 3 to the lukewarm church in Laodicea,
As many as I love, I rebuke and chasten. The message is, I love. I love. I love. He really loves us. We fail to see the grace of God behind His rebuke. Leaders must discourage church hopping. Tell them, stay back and hear the rebuke and the chastening He has for you. Pampering and pandering must stop. We love churches who echo politically correct voices, but these voices are not from His throne room. Why is it that God exhorts all the 7 churches to overcome? It is because He knows all of us can overcome. He wants all to be overcomers. He desires that all His people be overcomers and be blessed in the last days. The challenge for us tonight is move forward. Friends, the way forward is by hearing clearly. Hear to repent. Hear and then return. Hear, then run to His house. Hear so that we can lead pandemically. Hear so that we can see the big heart of God. Indeed, He wants to make His face shine upon you and be gracious to you. He who has an ear, let him hear. He who has an ear, let him hear what the Spirit says. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. God bless you. God bless Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan pimpinan dan anugerah Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami ingin berdoa khususnya untuk gereja-gereja Tuhan yang berada di negara kami ini Tuhan, agar gereja kami ini dibangkitkan, dipulihkan. Kira Tuhan terus menaruh dan campur tangan di dalam pelayanan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di negara kami ini. Pakailah gerejamu Tuhan Yesus untuk menyampaikan dan memberitakan Injil-Mu yang membawa orang kepada pertobatan, membawa orang untuk mengenalkan bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya untuk gereja di seluruh negara ini, agar gereja-Mu mengalami pertobatan dan juga mengalami kebangunan rohani, baik pun secara pribadi dan secara keseluruhannya Tuhan Yesus. Engkau pakailah gereja-gereja-Mu di negara ini Tuhan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dengan menyampaikan firman-Mu Tuhan dan memuridkan umat-umat-Mu yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati setiap pemimpin gereja dan juga pastor-pastor dan para misionaris dan juga para pekerja sepenuh masa, agar mereka terus dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dan Engkau teruslah bangkitkan gereja-Mu ini, agar nama Tuhan terus dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan, agar nama Kristus itu terus disanjung tinggi dan dipermuliakan melalui gereja-gereja yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh gereja ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan terus campur tangan di dalam setiap misi, visi dan pelayanannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya kita akan berdoa untuk pencurahan kuasa Roh Kudus di setiap gereja di seluruh Malaysia. Sebelum kita berdoa, saya akan membaca daripada Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 38b sehingga ayat ke-39. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, karena kasih, kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan untuk setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang mengandalkan-Mu Tuhan, yang percaya kepada-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, sesuai dengan ayat yang telah kami baca tadi ya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, supaya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam setiap gereja-gereja di Malaysia. Bapa, kami menjemput Engkau, kami mempersilahkan Engkau ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan bekerja, mengunjungi, melawati, bahkan berdiam Tuhan di dalam setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau mencurahkan api lawatan-Mu ya Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu dalam setiap gereja-gereja di Malaysia. Bapa, kami berdoa Tuhan agar akan terjadinya satu kebangkitan Bapa, bahwa hidup kami tidak akan sama lagi, kehidupan setiap gereja-gereja di Malaysia Bapa tidak akan sama lagi ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mengalami Engkau, untuk encounter Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat adanya lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan, hidup gereja-gereja tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang sudah merasa lemah ataupun mulai merasa tidak bersemangat, tidak didorong Tuhan, tidak kira apapun yang menjadi penyebabnya Tuhan. Kami berdoa sehati, sejiwa, sefikir, kami ingin mengatakan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kuasa Roh Kudus-Mu menjamah mereka ya Tuhan. Engkau menggerakkan hati mereka, tubuh, jiwa, roh mereka ya Tuhan, untuk bersama-sama Engkau Tuhan membangkitkan, membangunkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di seluruh Malaysia ya Tuhan, agar Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami dan bahkan mengubahkan community kami dan mengubahkan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sedang melakukan, bahkan Engkau telah pun memulakan Tuhan lawatan-Mu, curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di gereja-gereja di seluruh Malaysia ini. Tidak ada yang terkecuali ya Tuhan, baik yang di bandar, baik yang di pedalaman sekalipun Tuhan, tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap curahan kuasa Roh Kudus yang Engkau sediakan, yang available Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menanti-nantikan, yang penuh dengan ekspektasi bahwa Tuhan Engkau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan kesyukuran kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu ke atas kehidupan kami semua. Bapa, saat ini kami membawa seluruh gereja di Malaysia Tuhan, baik yang ada di bandar maupun Tuhan di kawasan-kawasan pedalaman, di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang melawat setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia. Tuhan, kami berdoa, lindungilah gereja-gereja-Mu bebas berperpecahan Tuhan. Biar ada perhubungan yang mantap, yang manis di antara gembala dan jemaatnya. Tuhan, kami berdoa, umat-Mu dalam gereja-gereja di Malaysia tidak akan mencari kepentingan dirinya sendiri, melainkan Tuhan merendahkan diri dan menganggap yang lain lebih penting dari diri mereka sendiri Tuhan. Bapa, kami berdoa dengan adanya kesatuan yang erat seperti ini, gereja-Mu akan menjadi luar biasa Tuhan. Gereja-Mu akan jadi kepala bukan ekor Tuhan. Gereja-Mu akan jadi terang yang luar biasa dimanapun mereka berada. Mari lawat kami. Firman juga berkata Tuhan, alangkah indahnya, alangkah baiknya bila umat-Mu rukun sesama Tuhan, karena disitulah Allah memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami ambil otoritas dalam nama Yesus, kami deklarasikan setiap gereja-gereja di Malaysia akan mengalami kehidupan yang luar biasa Tuhan. Gereja-Mu akan menjadi terang dan garam Allah yang mantap dan dahsyat Tuhan, di mana Tuhan gereja-gereja akan menjadi agent untuk membawa jiwa-jiwa yang besar yang luar biasa bagi kerajaan-Mu. Tuhan, mari lawatlah gereja-gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja di Malaysia akan mengalami kebangunan Roh Allah yang besar, dan mereka akan menjadi agent Allah yang dahsyat di akhir zaman ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan Bapa setiap gereja-gereja di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini untuk sama-sama terlibat di dalam pelayanan doa khusus bagi bangsa dan juga negara kami Malaysia Tuhan. Bapa, hari ini saya mau berdoa sesuai dengan petikan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-45, di mana Engkau mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tuhan, saya mau berdoa khususnya bagi gereja-gerejamu yang ada di Malaysia pada hari ini Tuhan. Saya berdoa supaya ada kebangkitan di antara umat-umatmu pada hari ini Tuhan, untuk berkorban di dalam pelayanan Tuhan, berkorban untuk menyokong di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini Bapa, berkorban dari segi harta benda, masa dan waktu untuk sama-sama bersatu di dalam melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa khususnya bagi orang-orang muda yang juga ada di bangsa ini pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengejari setiap mereka arti pengorbanan yang sesungguhnya di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini Tuhan. Mungkin mereka sudah terlibat di dalam berbagai-bagai pelayanan pada hari ini Tuhan, tapi mereka masih tidak mengerti apakah maksud pengorbanan yang sesungguhnya di dalam melayani Tuhan. Maka itu Bapa, saya berdoa supaya ada ramai di antara mereka yang akan mulai berkorban dari segi apapun juga Tuhan, untuk menyokong, untuk membantu di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini Bapa. Kami percaya bumi Malaysia ini hanya akan mengalami perubahan dan pemulihan yang sepenuhnya ketika ada orang-orang yang siap untuk berkorban di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, berkorban untuk pergi memberitakan Injil-Mu ya Bapa di surga, berkorban untuk menjadi pendoa syafaat di dalam mezbah doa-Mu Bapa. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, supaya di seluruh Malaysia ini Bapa, Engkau bangkitkan umat-umat-Mu yang siap untuk berkorban, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di bangsa kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan pada hari ini juga akan melayani Tuhan dengan sebuah pengorbanan yang besar untuk kemuliaan Tuhan di atas bangsa dan juga negara kami pada hari ini Bapa. Oh Tuhan, seperti mana yang terjadi di dalam kisah para rasul ini Tuhan, di mana umat-umat Tuhan pada ketika itu mereka saling menyokong, mereka saling menguatkan, mereka saling meneguhkan di antara satu dengan yang lainnya Tuhan, karena mereka memiliki hati yang mau berkorban dari segi apapun Tuhan, untuk membantu dan menyokong di dalam pelayanan Tuhan pada waktu itu ya Bapa. Tuhan, inilah yang kami rindukan terjadi di bangsa kami pada hari ini Tuhan, supaya orang-orang akan berkorban dan tidak ada yang mementingkan diri sendiri Tuhan, tetapi gereja-gereja-Mu akan berkorban dengan segenap hati, jiwa dan roh mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di dalam sorga Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, saat ini Tuhan kami bergabung bersama Tuhan, mendoakan bagi keselamatan jiwa yang ada di dalam negara kami Malaysia yang tercinta dan tanah air kami ini Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya di saat gereja-Mu berseru kepadamu Tuhan, Engkau bukan hanya mendengar, tetapi Engkau juga akan melakukan sesuatu Tuhan. Betapa Tuhan keselamatan jiwa Engkau sangat rindukan di dalam negara kami Malaysia saat ini Tuhan. Bapa, kami bagi sebagai tubuh Kristus, gereja-gereja-Mu yang ada saat ini bersatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mana Tuhan kami membawa amanat agung-Mu Tuhan Yesus, mendoakan Tuhan bagi keselamatan jiwa yang ada di dalam negara kami Malaysia ini Tuhan. Bapa, kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, gereja-Mu saat ini bersatu Bapa, memohon kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya keselamatan jiwa itu sungguh-sungguh terjadi di dalam negara kami Malaysia Tuhan, seperti mana yang sudah tertulis di dalam buku kisah para rasul Tuhan, yang mana Tuhan Yesus pertobatan bagi jiwa-jiwa Tuhan Yesus, yang mana terjadinya Tuhan Yesus oleh karena apabila kami mendengar Roh Kudus-Mu berbicara di tengah-tengah kesesakan ini, di tengah-tengah dunia yang kacau ini Tuhan. Apabila Roh Kudus mulai berbicara kepada gereja-Mu Tuhan Yesus, maka terjadilah keselamatan jiwa-jiwa yang ada yang terhilang Bapa di dalam negara kami Malaysia ini Tuhan Yesus.
Tuhan, kami bermohon kepadamu saat ini Tuhan, bagi keselamatan jiwa yang ada Tuhan Yesus. Kami rindukan saat ini Tuhan, supaya gereja-gerejamu Tuhan memiliki Tuhan Yesus panggilanmu Tuhan Yesus, memiliki kehausan untuk memberitakan kebenaranmu, memberitakan Injilmu, memberitakan kabar baikmu Tuhan bagi jiwa-jiwa yang memerlukan saat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, supaya terjadilah keselamatan jiwa bagi negara kami Malaysia saat ini Tuhan. Pada waktu-waktu ini Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Roh Kudus-Mu saat ini bukan hanya berbicara, tetapi sudah sampai waktunya untuk menggerakkan tubuh-tubuh Kristus pada saat ini seluruh negara Malaysia, dari Perlis sampai ke Sabah Tuhan Yesus, untuk pergi memberitakan kebenaran-Mu Bapa, dan mulailah keselamatan jiwa ini akan datang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bukan hanya orang-orang yang percaya, tetapi juga keselamatan jiwa ini terjadi kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau juga Tuhan. Dari Perlis sampai ke Sabah Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin Tuhan bahwa kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi jiwa-jiwa, bagi negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, itu terjadi bukan oleh karena kehendak kami, tetapi oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Terjadilah Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga. Begitulah Tuhan Yesus, terjadinya Tuhan keselamatan jiwa besar-besaran bagi negara kami Malaysia yang tercinta ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, karena kami dapat bersatu untuk bersuara, untuk menyuarakan isi hati kami untuk keselamatan jiwa bagi negara kami Malaysia. Begitu banyak bangsa dan suku Bapa yang ada di dalam negara kami Malaysia saat ini Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah Bapa terhadap jiwa-jiwa yang ada Bapa dalam negara kami Malaysia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau hadir dan Engkau melakukan sesuatu Bapa untuk keselamatan jiwa ini Tuhan. Dan kami percaya akan terjadinya pertobatan, akan terjadinya Tuhan kegerakan revival Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang ada dalam negara kami Malaysia Tuhan. Bangkitkan api-Mu Tuhan Yesus melalui bicara Roh Kudus kepada gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus, untuk bergerak maju, untuk melakukan sesuatu bahagian ini Tuhan Yesus yang indah dan luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih, ini waktunya Tuhan untuk kami bergerak bersama Tuhan. Terima kasih, berikan kesatuan, unity Bapak di dalam gereja-gereja-Mu Bapak, untuk terus Bapak membawa keselamatan ini, dan terjadilah keselamatan jiwa dalam gereja-Mu, dalam masyarakat, dan juga dalam seluruh negara kami Malaysia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kami dapat bersama-sama untuk menaikkan doa ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa, dan keselamatan pasti terjadi dalam negara kami Malaysia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Yesus. Datanglah, kehendak-Mu jadilah. Itulah doa kami pada saat ini ya Tuhan. Sama-sama kami berdiri di hadapan-Mu pada saat ini, menyerahkan negara kami Malaysia yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau adalah tempat pengharapan kami. Engkau adalah tempat di mana kami menyatakan kerinduan hati kami. Dan karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Kami menyerahkan negara ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Menyerahkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kabinetnya yang ada pada saat ini, agar mereka terus melaksanakan tugas mereka dengan penuh adil dan saksama. Kami berdoa agar setiap sumber yang ada di dalam negara ini Tuhan akan terus digunakan untuk membangun, bukan saja membangun negara ini, tetapi membangunkan setiap insan yang ada di dalam negara ini, khususnya bagi rakyat Malaysia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menempatkan beberapa orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap negara ini. Engkau terus pakai mereka. Kami berdoa agar Engkau terus membangkitkan mereka, bahkan rakyat Malaysia ini, agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara ini, untuk membina negara ini ke arah di mana Tuhan inginkan. Khusus kami berdoa bagi kerajaan ini, agar kerajaan ini terus diterajui
oleh mereka yang menerajui negara ini tanpa mengira suku, kaum, dan bangsa ataupun parti-parti politik yang ada di dalam negara ini. Kami sangat yakin percaya Engkau menggunakan setiap insan untuk melakukan pembangunan di dalam negara ini, baik di dalam kehakiman, pendidikan, baik di dalam pekerjaan yang ada pada hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menguasai di dalam semua bidang ini ya Tuhan, agar semuanya berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan terus memberi penerobosan, penembusan di dalam negara ini Tuhan, melalui pendidikan, melalui kehakiman, melalui kerjaya yang ada di dalam negara ini. Dan Engkau terus menempatkan orang-orang yang mencintai Tuhan, baik mereka lelaki, baik mereka perempuan ya Tuhan, di mana mereka berada pada saat ini, baik di tempat yang tinggi, baik di tempat yang rendah, baik di dalam pejabat awam, baik di dalam company ataupun syarikat-syarikat swasta. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, agar mereka yang dipilih Tuhan di tempat di mana mereka berada pada saat ini akan terus melakukan sesuatu yang terbaik demi membangun negara kami yang tercinta ini. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, berkati negara kami Malaysia, dan kami sangat merindukan agar negara ini Tuhan benar-benar kami menikmati segala apa yang ada di dalam negara ini Tuhan, tanpa mengira siapa bahkan latar belakang suku, kaum, dan bangsa. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, mohon agar belas kasihan Tuhan tercurah di dalam negara ini, agar negara ini benar-benar Tuhan kami bina bersama Tuhan demi kerajaan Tuhan yang kami cintai. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, agar Tuhan terus menyertai dan terus menguasai di dalam negara ini Tuhan, dengan tangan-Mu yang tidak kurang panjang untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh tangan manusia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini dengan menyebut nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya, amen, amen, haleluya. Mari saya mengundang seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda sedang berada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa agar orang-orang di kota kita, di sekitar kita, di negeri kita dilepaskan daripada pelbagai penindasan, daripada pelbagai perhambaan dan juga roh ketakutan. Kita juga ingin berdoa supaya setiap hati dan pemikiran dibukai dan mereka mulai mengaku akan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan yang hidup. Amin. Dan kita juga ingin mengistiharkan terjadi satu masa penuaian yang luar biasa terjadi di negara kita Malaysia. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di tanah kita tercinta. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan dan mulai berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak, kami mengistiharkan darah Tuhan Yesus di atas bangsa ini, di atas setiap kota, daripada utara sampai ke selatan, daripada timur sampai ke barat. Kami mengistiharkan darah Tuhan Yesus menguasai setiap suku dan bangsa, sehingga kami dilepaskan daripada pelbagai penindasan, kami dilepaskan daripada semua jenis perhambaan, dan kami dilepaskan daripada semua roh-roh ketakutan, sehingga seluruh setiap suku dan bangsa, bahkan gerejamu mengalami kekuatan dan keberanian yang luar biasa, sehingga kami dibebaskan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa dan mengistiharkan nama Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa supaya setiap pemikiran, setiap hati di suku dan bangsa ini, bahkan di gerejamu Tuhan, akan mengalami satu kelepasan yang luar biasa, sehingga hati dan pemikiran kami dibuka, dan kami melihat Tuhan, semua suku dan bangsa mulai mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan yang hidup dan benar dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, sehingga setiap hati dan pemikiran dapat melihat kemuliaan Tuhan, dapat merasai dan menikmati kedamaian Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mengistiharkan tahun 2020 akan menjadi tahun tsunami penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa, sehingga Tuhan kami akan mendengar, kami akan melihat terjadi pertaubatan di setiap kota, terjadi pertaubatan di
setiap suku dan bangsa Tuhan, sehingga seluruh suku dan bangsa mulai kembali mencari Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mulai kembali dan merindukan Tuhan dalam hidup mereka, dan sehingga terjadi penuaian yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa terjadi di setiap kota, terjadi di setiap komunitas, terjadi di setiap suku dan bangsa Tuhan. Dan kami mengisytiharkan itu terjadi di kota kami, di bangsa ini, di setiap hati Tuhan mengalami lawatan Roh Kudus-Mu. Kami mengisytiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi satu lawatan Roh Kudus yang luar biasa Tuhan terjadi di mana-mana, sehingga kemuliaan Tuhan dilepaskan di bangsa-bangsa ini. Satu lawatan Roh Kudus yang tidak pernah terjadi akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Tahun 2020 akan menjadi tahun lawatan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga mensabitkan setiap hati, setiap pemikiran untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami imani semua ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Jemaat, mari kita berdoa untuk bayi-bayi, kanak-kanak dan remaja di negara kita. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur kepada Engkau untuk setiap bayi-bayi, kanak-kanak dan remaja di negara kami. Kami mau bersyukur karena Engkaulah Tuhan Allah mereka, yang telah menjadikan mereka bahkan sejak mereka di dalam rahim ibunya. Dan Engkau mempunyai tujuan yang besar dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, supaya anak-anak muda di negara kami mendengar suara-Mu dan taat kepada suara-Mu. Dan kami percaya Engkau mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang besar di negara ini. Saya berdoa pada hari ini ya Tuhan, agar Engkau melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala anasir-anasir yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Saya berdoa Engkau beri hati yang takut kepada Engkau, agar mereka berjalan di dalam kebenaran Engkau. Tuhan, saya berdoa supaya anak-anak muda kami berani menjadi orang yang berbeza di dalam generasi mereka, bagi kemuliaan nama-Mu. Saya berdoa supaya mereka hidup di dalam kekudusan Engkau. Pada hari ini juga ya Tuhan, saya berdoa untuk setiap bayi-bayi, kanak-kanak dan remaja di negara kami. Kami berkati mereka ya Tuhan dengan berkat-Mu dan hidup yang berkelimpahan. Sama seperti Engkau memanggil Samuel dari masa mudanya dan mempersiapkan dia untuk pekerjaan yang besar. Kami percaya Tuhan, generasi muda di negara kami akan dipersiapkan ya Tuhan, agar mereka menjadi pelayan di dalam generasi ini untuk memberi impact yang besar, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Berkati bayi-bayi, kanak-kanak dan remaja di negara kami. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa kami berdoa. Amin. Kuria basiki ria masiki. Oh rika saka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khususnya bagi tanah tercinta yaitu Malaysia. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa pergumulan persoalan apapun yang dihadapi oleh tanah ini, kami tetap percaya ketika kami berseru, ketika kami bersama-sama membawa ini ke tangan-Mu, maka Engkau Tuhan yang membuatkan tanah ini menjadi sembuh, dan Engkau Tuhan yang memberi pengharapan, yaitu pengharapan yang pasti dan juga pemulihan yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau isytiharkan kesembuhan terjadi bagi tanah ini, dan kami mau katakan bahwa tanah ini penuh kemuliaan nama-Mu. Sejahtera bagi tanah kami, sejahtera bagi negara kami, dan sejahtera bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada di seluruh pelosok tanah ini. Kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Oleh itu kesepakatan kami untuk berdoa pada hari ini, karena kami tahu bahwa Tuhan Engkau menyertai di mana-mana pun umat-Mu yang pada saat ini sehati, sepikir, satu tujuan untuk membawa perkara ini ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami berdoa minta damai sejahtera dan mau isytiharkan kemenangan terjadi pada tanah kami, yaitu kemenangan yang berasal daripada Engkau. Dan kesembuhan yang terjadi pada tanah kami adalah kesembuhan yang datang daripada Engkau. Dan sejahteranya tanah kami oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kami sangat percaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kami mau isytiharkan semuanya itu. Dan kami mau isytiharkan juga Tuhan,
terjadi pada tanah kami, yaitu Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juga di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu kami mau percaya dan kami mau istiarkan semuanya ini terjadi pada tanah kami, supaya tanah kami mengalami penyembuhan, tanah kami mengalami pemulihan, tanah kami mengalami memiliki harapan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk ekonomi bagi negara ini setelah terkesan oleh karena pandemik. Tapi kami berdoa bagi negara ini Tuhan memberikan pemulihan bagi ekonomi kami, dan juga Tuhan memberikan peningkatan bagi ekonomi kami, dan begitu juga mereka yang terkesan lewat semuanya ini Tuhan. Kami tahu banyak yang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, dan berbagai-bagai mengalami tekanan hidup. Oleh itu Bapa, kami mau berdoa untuk perkara ini supaya Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan di dalam setiap masalah, baik bukan saja di bandar, bahkan di luar bandar, bahkan juga di pendalaman. Kami berdoa Tuhan, banyak orang yang terkesan dan menjadi mereka mengalami masalah dari segi keuangan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau turut campur tangan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan Tuhan, biarlah mereka mengalami kasih karunia-Mu yang luar biasa. Mereka mengalami mujizat yang datang daripada Engkau. Mereka mengalami pemulihan yang datang daripada Engkau. Tuhan, curahkanlah bagi mereka belas kasihan. Curahkan kasih karunia-Mu terhadap hidup mereka, supaya mereka mengalami pemulihan yang sesungguhnya daripada Engkau. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang dicangkiti oleh COVID-19. Doa kami supaya mereka cepat dapat kesembuhan daripada Engkau, dan mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa-Mu, mereka mengalami jamahan-Mu, bukan saja pribadi mereka, keluarga mereka, bahkan masyarakat sekeliling mereka. Dan sehingga setiap orang yang mengalami semuanya ini akan bersaksi tentang betapa baik, betapa mulia, betapa agung Tuhan, betapa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan inilah harapan kami melihat tanah yang tercinta ini mengalami penyembuhan di dalam Engkau dan memiliki pengharapan yang di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Kita mengisytiharkan kemuliaan dan kehadiran Allah untuk negara kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, untuk negara ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mengakui bahwa negara Malaysia yang telah dibentuk pada 16 September 1963 diizinkan dan direncanakan oleh Allah dengan pengetahuan yang mutlak sempurna. Sesungguhnya langit adalah takhta-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Kami mau mengakui dan mengisytiharkan bahwa negara ini, tanah ini adalah milik Allah. Kami sadar akan peranan kami untuk mengusahakan kesejahteraan negara ini. Karena firman-Mu mengajar kami bahwa kesejahteraan negara ini adalah kesejahteraan kami, umat-Mu juga. Dan untuk itu kami sepakat dan sehati mendoakan pemberkatan dan pembenaran Allah ke atas negara ini. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar kemuliaan dan hadirat-Mu memenuhi negara tercinta ini. Kami menaikkan ucapan syukur dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Karena atas rahmat-Mu, negara berbilang bangsa dan kepercayaan ini aman dan damai. Kiranya Roh-Mu memberikan kepada kami rakyat jelata kesedaran untuk memelihara keharmonian sesama kami dan pendekatan bersederhana dalam mengamalkan kepercayaan kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa berdasarkan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11 bahwa segala suku bangsa yang ada di negara ini akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak disembah dan dipuja. Kami sepakat mengisytiharkan bahwa nama Yesus Kristus adalah nama yang menerima penghormatan dan pujian tertinggi di tanah tercinta ini. Ya Tuhan,
Berilah kehausan dan kelaparan untuk setiap orang di Malaysia. Bukan kehausan dan kelaparan secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu kebenaran dalam Yesus Kristus yang dapat membebaskan setiap orang dari ikatan-ikatan dosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Royohon kinarahingan karena mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Malam ini merupakan penutupan 40 hari doa dan puasa NECF. Walaupun kegiatan doa dan puasa ini sudah berakhir, tetapi cabaran yang kita hadapi sebagai gereja di Malaysia belum berakhir. Sewaktu kita menghadapi cabaran-cabaran ini, marilah kita berhenti sejenak, mendengar suara Roh Kudus yang tenang dan sayup di tengah-tengah ribut. Janganlah kita leka berdoa kerana Bapa Surgawi rindu agar kita mendengar hatinya. Gereja yang berdoa adalah gereja yang mendengar. Jika kita tidak tajam dalam mendengar, bagaimana kita dapat menanggapi masa-masa seperti ini? Bagaimana kita tahu situasi di gereja Malaysia? Kita telah diberi amaran berapa kali. Sebagai sebuah gereja, kita sudah berasa puas hati dengan pencapaian. Kita sudah tidak berdoa. Adakah kita menutup telinga rohani kita dan kita sudah tidak peduli? Adakah kita seperti umat Israel pada masa lalu, menolak untuk mendengar serta mengkritik Allah? Adakah kita akan menunggu sehingga malapetaka yang lebih teruk daripada COVID-19 menimpa kita sebagai gereja di Malaysia? Barulah kita akan menangis di hadapan Tuhan dan minta pertolongan. Jangan salah faham. Ya, kita diberkati dengan kewangan bangunan gereja yang besar dan melihat pertumbuhan yang terus menerus. Ya, kita telah melihat lawatan Roh Kudus, tetapi apa keadaan sebenar hati kita? Apa yang Allah lihat dan apa yang Dia katakan kepada kita? Seperti 7 gereja di dalam Wahyu, ya, Roh Tuhan telah melawat kita. Bukankah kita seharusnya merendahkan diri di hadapan Dia dan bertobat dari jalan-jalan di mana kita telah melalui kesilapan? Kembali kepada Dia. Ya, pandemik yang kita hadapi merupakan detik untuk kita berhenti sejenak, mendengar Dia, memperbaiki cara kita dan kembali kepada Dia. Jangan tanya mengapa bencana ini, ya Tuhan. Kenapa tidak? Pandemik COVID-19 tidak semuanya suram. Ingat lagu The Blessing yang telah ditayang pada 6 Mac tahun ini. Ia telah mencetak 23 juta. Kata-kata penangguhan ini telah dilaung oleh begitu banyak negara. Kenapa? Sebab Tuhan mau memberkati kita, memperkayakan kita, menyegarkan kita dan menyenangkan kita dengan mana-Nya dari sorga. Itu bukan sekadar untuk memberkati kita, tetapi kita sebagai umat-Nya akan tertarik dan kembali kepada Dia. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan dalam teguran kepada gereja di Efesus dalam Wahyu 2:4. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Perkataan meninggalkan menunjukkan bahawa kita berniat dan dengan sengaja memilih untuk tidak menjadikan Tuhan kasih kita yang pertama. Ya, pandemik COVID-19 merupakan detik kita berhenti sejenak,
untuk kita berhenti memperbaiki cara kita kerana kita secara tidak sadar tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita telah meninggalkan kasih kita yang pertama. Wahyu 3:20, dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Hanya kita satu-satunya yang boleh membuka pintu hati kita dan menjemput dia masuk. Malam ini, maukah kamu mengundang Yesus dalam hati kamu? Biarkan dia sekali lagi menjadi kasih kita yang pertama. Dengarlah, bencana belum lagi menimpa kita. Tuhan hanya menekan butang berhenti sejenak. Jangan panik menghadapi COVID-19, tetapi jadi pemimpin yang mendengar suara Roh Kudus, yang terus berdoa, bersiap sedia dan merancang masa depan. Angin Allah bertiup, Allah sedang bergerak, mengkuasai keadaan. Dia memberkati kita. Jadi pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus supaya dia boleh mengemudi masa depan. Harapkan hal besar daripada Allah. Rancangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang dalam komuniti kita. Percaya akan kuasa Allah untuk menuai jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Jangan merancang untuk membina semula bangunan gereja yang besar, tetapi merancang untuk membuat banyak kelompok pemuridan di mana jiwa dipelihara, dimuridkan dan dicabar untuk masuk ke dalam ladang tuaian dan membawa tuaian jiwa yang banyak. Yohanes 4:35, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, tuaian sememangnya banyak. Biarlah kesan daripada COVID-19 ini meletak satu keperluan yang mendasak di dalam hati kita. Biarlah ada semangat baru untuk menjangkau jiwa-jiwa. Janganlah kita hilang pandang daripada hati Bapa yang besar. Itu hati yang mengasihi. Yeremia 29:11 dan 12. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan bukan malapetaka, untuk mengkurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Kamu akan berseru kepadaku, datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengar kamu. Marilah kita mencari Allah dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami di sorga, terima kasih kerana menjadi Bapa kami, kerana Engkau sungguh mengasihi kami. Allah, di tengah-tengah pandemik COVID-19 dan krisis politik di mana negara kami sedang hadapi, Allah memberkati kami dengan kebaikan, rahmat dan belas kasihan. Kami adalah manusia yang lemah, ya Tuhan. Seringkali kami berpaling ke belakang daripadamu. Malam ini kami bertobat. Sekali lagi kami membuka pintu hati kami. Kami kembali kepadamu, Allah yang kami mengasihimu dengan sepenuh hati kami. Allah, nyalakan kembali hati kami dengan semangat untuk mencari yang hilang dalam komuniti kami. Mereka belum lagi mengenal Engkau. Letakkan dalam hati kami bahawa ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai.
Kuatkan kami sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan kuasa-Mu, kami menjangkau keluarga serta sekeliling kami. Inilah kerinduan kami untuk memuji dan meningkatkan nama-Mu yang kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda.
Dear church, I think you would agree with me that the whole theme of having ears to hear what the Spirit is saying is so apt for the season that we are in. We need to respond to all that we have heard today. And what we know the Lord is speaking to us is to say, Lord, give us hearing ears. But more than that, a heart that would respond and say, I want to obey what I hear so that I see the fruit of what you desire. Wherever you are at right now, I want to invite you as we bring this time to a close to join me in a time of prayer, of dedication. Dedicating our lives personally to Him, bringing our families before Him, and even bringing our city and our nation to the Lord and saying, God, your kingdom come, your will be done. Come with your power, come with your glory. Lord, visit us. I invite you right now to pray with me. Let's bow our heads, let's pray. Father, we ask today that you poured your Spirit upon us. Come, Holy Spirit, open our ears, that we will not just be ones who will hear your voice, but ones who will obey you. Pour your Spirit upon your people. Pour your Spirit upon our nation. Lord, let us be people who have listening ears and obedient hearts. Bless the nation of Malaysia. Bless our country. Bless the people of Malaysia. Bless the government of Malaysia. And let us all rise up to our prophetic destiny and our redemptive destiny, where we will see a people in this nation living in the fear of God and a people living in righteousness. Send your rain, O God. Send your wind upon us. Dear friends, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. Go in the peace of God, and let us continue to hear what the Spirit is saying as we endeavor to do all that He wants us to do, seeing a great move of the Lord and His Spirit upon our land. God bless you.